Halo dah, di tengah megahnya peninggalan sejarah Candi Singosari, tersembunyi pesan-pesan spiritual dan simbol-simbol kekuasaan masa lampau. Tak hanya menjadi saksi kejayaan kerajaan, Singosari juga menginspirasi lahirnya motif batik yang syarat akan makna. Bersama Batik Logatara Wates Kediri, kita akan menelusuri kisah di balik sejarah Candi Singosari dan keindahan batik motifnya saat seni, sejarah, dan spiritualitas menyatu dalam harmoni budaya. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena setiap motif punya cerita yang layak untuk didengar. Candi Singosari terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini merupakan salah satu peninggalan penting dari Kerajaan Singhasari yang berdiri pada abad ke-13. Asal-usul dan pendirian Candi Singosari. Berdasarkan cerita yang terukir di Prasasti Kudatu, Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singosari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Ken Arok yang merupakan pendiri dan juga raja pertama dari Kerajaan Singosari memiliki gelar yaitu Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabhumi. Raja Kertanegara dikenal sebagai pemimpin yang mengusung konsep Cakravartin, yaitu Raja Dunia, dan memiliki misi menyatukan Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu. Sayangnya, ia tewas dalam serangan Jayakatwang dari Kediri, yang kemudian menjadi awal kemunduran Singhasari dan lahirnya Kerajaan Majapahit. Candi ini memiliki gaya arsitektur khas Jawa Timur dengan ciri utama bentuk persegi berdena 14 x 14 meter dan tinggi sekitar 15 meter. Menghadap ke arah barat, terdapat relief dan ornamen khas yang melambangkan ajaran Siwa Buddha, menunjukkan sinkretisme agama pada masa itu. Dipercaya sebagai candi pendarhamaan, tempat suci yang didirikan untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Di sekitar kompleks candi juga ditemukan arca-arca besar seperti Arca Dawarapala, penjaga gerbang candi setinggi 3,7 meter. Ada juga Arca Agastya, Durga Mahisasura Mardini, dan Ganesha, yang semuanya menunjukkan dominasi kepercayaan Siwaisme, fungsi dan makna spiritualitas. Candi ini bukan sekedar bangunan suci, tapi juga lambang transformasi raja menjadi dewa. Kartanegara diyakini didharmakan sebagai Siwa Buddha, mencerminkan ajaran sinkretik yang sangat kuat pada masa itu. Keterkaitan dengan batik, motif-motif dari relief dan arca di Candi Singosari seperti ornamen bunga padma, naga, dan bentuk-bentuk dewa banyak menginspirasi seniman batik masa kini untuk menciptakan motif batik Singosari. Motif yang tidak hanya estetik, tapi juga kaya filosofi dan spiritualitas. Motif Singosari adalah batik memiliki makna filosofis yang kaya, mencerminkan nilai-nilai luhur dan sejarah kerajaan Singosari. Motif-motif ini tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan pesan tentang kekuatan, kebijaksanaan, kesucian, dan harapan akan kejayaan. Candi Singosari tidak memiliki relief cerita sebanyak candi seperti Borobudur atau Prambanan. Namun terdapat beberapa relief simbolik dan arca yang sangat penting secara spiritual dan filosofis. Berikut antara lain yang pertama ada relief Kala dan Makara. Kala artinya wajah raksasa yang menyeramkan di atas pintu masuk candi,
melambangkan penjaga dan penangkal roh jahat. Ada Makara, hewan mitologi di ujung tangga atau sisi bawah kala, berwujud campuran gajah dan ikan, simbol kesuburan dan perlindungan. Relief ini umum ditemukan dalam arsitektur Hindu-Buddha di Jawa Timur, menunjukkan pengaruh Siwaisme. Yang kedua ada relief bunga Padma atau teratai, simbol kesucian, pencerahan, dan ketuhanan. Banyak ditemukan di bagian kaki atau dinding candi sebagai hiasan menggambarkan dunia spiritual yang luhur. Yang ketiga ada relief ornamen flora dan fauna. Terdapat hiasan ukiran berbentuk dedaunan, bunga, dan beberapa bentuk binatang mitologis. Motif-motif ini memiliki nilai estetika dan makna spiritual sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam dewa. Yang keempat ada relief Siwa dan tokoh pendamping. Meski bukan relief naratif seperti di Borobudur, dinding candi memuat arca-arca dalam relung seperti Durga Mahisasurawardhini, Dewi Pembasmi Kejahatan, biasanya berada di sisi utara. Yang berikutnya ada Ganesha, Dewa Kebijaksanaan, biasanya di sisi timur. Ada juga Agastya, Maharsi, simbol kebijaksanaan spiritual di sisi selatan. Motif batik Singosari bukan ciptaan satu orang, melainkan hasil olah budaya dan sejarah yang diwariskan lalu diolah kembali oleh para seniman batik masa kini. Nah, yang pertama ada motif Tugu Malang, memiliki arti atau filosofi keteguhan dan kekuatan. Tugu melambangkan keteguhan hati dan semangat perjuangan. Dulu dibangun untuk mengenang semangat kemerdekaan Indonesia. Dalam batik, ini menggambarkan kekuatan karakter dan tekad yang tak tergoyahkan. Yang kedua, memiliki arti keseimbangan dan keharmonisan. Yang ketiga, menjelaskan kejelasan arah dan tujuan. Yang keempat, menjelaskan arti, identitas, dan kebanggaan daerah. Yang kedua ada motif batik bunga teratai. Motif batik bunga teratai Malang melambangkan kesucian, keteguhan, dan pencerahan jiwa, mewakili semangat untuk tetap tumbuh indah meski hidup dalam tantangan. Yang ketiga ada motif singa Malang, melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kebijaksanaan, simbol kepemimpinan yang lahir dari budaya luhur dan keberanian. Yang keempat, ada motif topeng, mencerminkan perjalanan jiwa manusia tentang peran, jati diri, dan kebijaksanaan hidup, serta menjadi simbol cinta terhadap seni dan budaya Malang. Yang kelima, ada motif kembang kopi, melambangkan kesederhanaan, harapan, kesabaran, dan nilai kehidupan yang tumbuh dari akar budaya alam. Di setiap guratan batik motif Singosari, kita tidak hanya melihat keindahan visual, tapi juga merasakan napas sejarah, makna spiritual, dan kekayaan budaya yang abadi. Bersama Batik Lokataara Wates Kediri, mari kita terus jaga dan wariskan nilai-nilai luhur ini, karena batik bukan hanya warisan, tapi juga identitas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk terus menyelami makna di balik setiap motif batik Nusantara.